yang dados situs-situs kaya untuk kaya. Mari kita jaga kesakralan daripada Pura Blanjong dan prasasti yang ada di sini. Patut usiangan itu Om Swastiastu. Pamirsa umat Hindu sedharma, kali ini Bali Spirit Cinematic melakukan penangkilan di salah satu pura yang sangat sakral dan juga merupakan salah satu situs cagar budaya yang disahkan oleh pemerintah Bali. Pura ini bernama Pura Blanjong. Pura Blanjong terletak di Jalan Danau Poso, Desa Sanurkau, Kecamatan Denpasar Selatan. Saksikan terus Bali Spirit Channel. Salam Rahayu. Nawak Blanjong yang dari tim Bali Spirit Cinematic Denpasar kedatangan yang memiliki indeks meliput tentang keberadaan Pura Blanjong yang paling fenomenal yang dijadikan sebagai sejarah dalam pengetahuan sosial di masyarakat. Di sini ada sebuah prasasti Blanjong yang terkenal. Saya mohon untuk Di dalam pura banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, termasuk prasasti Blanjong, yang merupakan cikal bakal nama dari pura ini. Prasasti Blanjong merupakan bukti sejarah yang otentik tentang awal keberadaan kerajaan Bali kuno. Prasasti ini berangkat tahun Candra Sangkala 835 Saka dan pertama kali menyebut nama Raja Adipati Sri Kesari Warmadewa yang berstana di Singatwala sebagai pendiri dinasti Warmadewa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali Spirit Cinematic, baik yang ada di Bali dan di wilayah luar Bali. Hari ini saya berada di Pura Dalam Blanjong di wilayah Sanur. Saya Jeroli bersama Mangku Adi Yetaro dan pengempon Dalam Blanjong Jero Mangku Segara Imade Mawo. Jero Mangku, di hari ini hadiran yang dari Bali Spirit Cinematic ingin mengulas sedikit tentang sejarah daripada Pura Blanjong yang di sini artinya menjadi sebuah sejarah yang paling fenomenal, yaitu adanya prasasti Blanjong. Agar pemirsa dari Cinematic mengetahui tentang aksi yang ada di Pura Blanjong dan bagaimana sih sejarah daripada Pura Blanjong. Kemudian kita menjelaskan.
Pura Blanjong terletak di kawasan pariwisata Sanur, tidak jauh dari pantai, di Dusun Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Mulia Denpasar. Prasasti Blanjong berbentuk sebuah pilar Sailendis atau ibu Sailendis yang seringkali dianggap ibu tanah. Tingginya prasasti 177 cm dan garis tengahnya 62 cm. Ditulis dengan dua bahasa bilingual, yaitu bahasa Sanskerta dan Bali kuno, dan dua macam huruf aksara, huruf Pranagari dan Bali kuno. Menyebutkan nama Raja Sri Kesariwarmadewa yang bertahta di Singadewala setelah mengalahkan Gurun dan Sunda. Selain prasasti, juga di Pura Blanjong ditemukan sebuah arca Ganesha yang makaro pancora. Oke, Mangku, sebelum kita membicarakan lebih jauh, seperti yang Jero Mangku sampaikan di sini bahwa ada arca Ganesha. Konon Pura Blanjong ini diketemukan atau asal kata dari Pura Blanjong ini berasal dari ada sebuah kapal Cina yang pecah di laut, sehingga dikatakan sebagai belah jung. Ya, belah itu artinya pecah, jung itu artinya perahu, sehingga wilayah ini disebut dengan belah jung. Ini Jero Mangku lebih lanjut. Tadi Jero Mangku mengatakan tadi ada arca Ganesha. Nah, setelah itu di depan itu ada linggih atau pelinggih stana daripada Ratuan, ada stana daripada Dewata, istilah Dewata yang berstana di dalam Blanjong hingga Yoni, dan di belakang tiang linggih daripada Jirolo, dan ada Patno. Sebut ke yang menggengeh. Itu sejarah atau stana-stana yang ada di Pura dalam Blanjong. Inggih Jero Mangku, kalau bisa di tiang nangkel itu yang mana daripada stana-stana beliau, gering Jero Mangku. Berarti nanti Mangku ke? Mirip. Jadi cikal bakal daripada beringin itu pertama sesuai dengan tuan, seperti ini sebuah gumukan batu karena ada pemus dari pemusung, sehingga dibuatlah batu capang ini Jero Mangku. Kita lebih lanjut ke linggih Ganesha berarti niki linggih tapi Jero Mangku Jero Lantang Hidung. Lantang Hidung. Nanti kalau yang melihat di sini dalam bahasa Bali disebut Lantang Hidung Kalau menurut yang ini sebuah arca Ganesha. Cik sekali. Bisa ditiang ketot. Ngiring. Mari pemirsa. Beliau yang berstana di sini adalah Dewa Ganesha yang disebut oleh masyarakat di sini atau perempuan Pura Jero Mangku adalah Ida Batara Lantang Hidung. Oke, Mangku, yang mau lanjutkan ke istana beliau yang berikutnya. Pemirsa, di sini merupakan stana daripada Ida Dewata Dewati. Susunan yang berstana di sini adalah dalam Blanjong.
ini yang sebagai puncaknya, artinya Pangastawa Istadewata. Istadewata yang berstana di pura dalam Blanjo. Kenapa ini aku? Ini Linggo Yoni. Linggo Yoni nge. Pemirsa, tadi seperti mate di sini merupakan linggih daripada Linggo Yoni, yang dimana pemujaan daripada Jero Mangku diawali dengan dalam segara dumune. Setelah itu baru pemujaan pada beliau yang besar di sini merupakan Istadewata Linggayoni. Ini kira-kira bentuk pewangunan identitas tapi wastana Mangku ya. Di untuk hal yang ini misalkan akan membawa nanti akan Tapi itu sejarahnya. Karena bangunan beliau itu berbeda daripada bangunan-bangunan yang lainnya. Ini kira Yang dados situs-situs Koya. Ini yang ditemukan oleh masyarakat dan pada waktu penggalian-penggaliannya dari arkeologi. Ireng kita lanjutkan ke pelinggih berikutnya. Ireng. Ini Mangku. Kalau niki linggih tapi masak ini wastana ini Lolo. dirolong titik yang lihat di sini banyak sebuah arca lingga. Berarti kalau lingga itu berarti pemujaan identik dengan siwange. Berarti ada Purusa Perdana. Nggih, Perdana itu jero seorang istri permaisuri gitu nggih. Jadi di sini tempat penyimpanan daripada lingga-lingga yang ditemukan pada waktu itu nggih. Nggih. Kalau yang pernah dengar ada lingga yang berbentuk lembu nandini yang mana Jero Mangku? Iki nggih. Gitu. Pemirsa bisa Anda saksikan atau lihat, berarti ini sayang sudah Ada kepala. kepalanya, ulunya sudah copos karena zaman usia. Ini merupakan daripada arca lembu nandini yang merupakan tunggangan daripada Dewa Siwa sendiri. Di sini ada arca yang berbentuk gajah. Namun bentuknya sudah abstrak sekali. Kalau kita teliti memang berbentuk gajah. Berarti di sini pelinggih daripada Padma Sapah. Padma daripada pemujaan pada Sang Hyang Istadewata. Siapapun para Istadewata itu bisa berstana di sini dipuja. Jadi setiap sesuonan yang ada di Wongkon Sanur yang keterkaitan dengan yang ada di sini seperti renon, terancam, berarti di sini gini pemirsa. Jero Mangku juga itu yang harapkan semoga ini menjadi sebuah edukatifnya. Untuk lebih lanjutnya nanti yang mau ke fokus daripada Pura Blanjo itu sendiri, ada sebuah situs sejarah yaitu Prasasti Blanjo. Nanti yang mohon Jero Mangku tidak minta izin untuk nangkelin juga Betara untuk melihat agar pemirsa lebih tahu dan bisa digunakan sebagai informasi, sebagai edukatif bahwa inilah lingga sejarah daripada zamannya Sri Kesari Warmadewa yang tertulis di tahun 835 Masehi. Pemirsa, cukup sekian dari saya. Sebentar saya akan melanjutkan perjalanan menuju tempat atau linggih daripada Prasasti Blanjo.
Prasasti Blanjong tidak jauh daripada mandala atau tempat pura dari Pura Blanjong ini. Ini Tuanku nanti bikin situs dari sejarah itu nggih. Di sini bikin daripada prasasti Blanjong. Bisa lagi sebentar bisa kita ikut supaya memahami atau mengetahui daripada prasasti itu. Tapi saya ingatkan kembali bahwa ini merupakan bagian dari arkeologi. Setiap pengunjung maupun pemuda yang ada di sini sesuai dengan aturan-aturan daripada yang berlaku di sini. Mari kita jaga kesakralan daripada Pura Blanjong dan prasasti yang ada di sini. Prasasti ini merupakan tugu peringatan kemenangan atas Kesari Warmadewa menaklukkan musuh-musuhnya. Prasasti ini ditulis dengan 2 bahasa dan juga 2 aksara. Salah satunya adalah bagian yang tertulis dengan huruf negari menggunakan bahasa Bali kuno dan bagian lain ditulis dengan huruf Kawi dalam bahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut tertulis, pada tahun 835 Saka, bukan Palguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia, berstana di keraton Sangatwala, bernama Sri Kesari, telah mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan di Swal. Inilah yang harus diketahui sampai kemudian hari. Oke pemirsa, untuk kali ini ulasan tentang Pura Blanjong itu yang sinap untuk Rama Santi. Om Santi Santi. Ayo waspada. Nó sẽ nhảy nhá.